Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, Sahabat Disdik, kita akan membahas tentang perlombaan-perlombaan yang sedang berlangsung di tingkat kabupaten dan juga kota di jenjang sekolah menengah atas. Nah, pada podcast kita kali ini, supaya kita dapat mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai perlombaan-perlombaan ini, kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Ibu Harmadeli SPD MPD. Narasumber berikutnya yaitu Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Sumantri SE. Selamat datang kepada Ibu Kabir dan juga Bapak Kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Disdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini telah berlangsung kegiatan perlombaan di jenjang sekolah menengah atas di tingkat kabupaten dan juga kota ya Bu, ya Pak ya. Kira-kira Ibu, apa tujuan dari diadakannya lomba-lomba nih Bu, dari siswa ini? Apa sih yang diharapkan, karakter seperti apa yang ingin ditumbuhkan gitu dari lomba-lomba ini? Nah, baiklah, pertama-tama kita mengharapkan agar mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bertalenta dan berkarakter dengan prestasi internasional sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian untuk mewujudkan bangsa yang unggul. Kemudian mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik yang bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian membangun atmosfer berkompetisi dan berprestasi secara sehat. Yang terakhir, kita ingin menguatkan kelembagaan dalam rangka menuju manajemen talenta nasional MTN yang berkesinambungan. Demikian. Ada tambahan kira-kira dari Pak Kasih? Mungkin bisa kita tambahkan juga, jadi kalau misalnya siswa berprestasi ini nanti kalau dapat penghargaan bisa membantu masuk perguruan tinggi negeri ya Pak ya Bu ya. Karena dari jalur SNBP, jalur prestasi, piagamnya itu bisa terpakai untuk penjaringan masuk perguruan tinggi negeri. Baik Pak Kasih. Boleh, silakan Bapak ya. Terkait dengan ini kegiatan ini, OSN ini ya tentu ada bidang studinya, seperti ada 19 studi. Anak-anak ini kemarin kita dimintakan oleh Polri dari Polda untuk diikutsertakan pada penerimaan calon bintara polisi. Jadi kita disurati untuk mengirimkan pemenang-pemenang dari provinsi yang ikut lomba di tingkat nasional. Wah, berarti Sahabat Disdik ini merupakan informasi yang sangat menarik sekali. Jadi buat peserta didik dari sekolah, dari guru, pembina gitu kan, siswa-siswa berprestasi ini sangat bermanfaat baik dari peserta didik, peserta lomba itu sendiri atau dari sekolah gitu. Jadi mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan sertifikat, dengan piagam-piagam dari hasil lomba ini gitu. Nah, jadi dan juga bisa mengembangkan karakter ya Bu Kabit ya gitu. Jadi banyak sekali keuntungan bagi peserta didik yang mungkin tahun ini ayo semangat ikut untuk jenjang berikutnya tingkat nasional, internasional, mudah-mudahan ya Pak Bu ya. Dan yang belum, yang mungkin masih kelas 10 di tahun depan, ayo persiapkan diri karena tidak ada ruginya kalau kita memacu diri berprestasi seperti itu. Mengenai jenis lomba dan juga cabang-cabang lomba yang sedang diselenggarakan di tingkat kabupaten dan kota, kira-kira jenisnya apa saja Pak? Ya, sekarang sedang berlangsung diselenggarakan di kabupaten kota. Ada 5 cabang lomba. Pertama, Olimpiade Sains Nasional, ya cabang dilembakan biologi, fisika, kimia, matematika, ekonomi, geografi, kebumian, astronomi. Yang kedua itu O2SN, ya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, cabang yang dilombakan karate, pencaksilat, bulu tangkis, atletik, renang. Kemudian ada kita festival lomba seni siswa nasional FL2SN.
Kemudian cabang yang dilombakan, baca puisi, cipta lagu, monolog, kriya, desain poster, komik digital, gitar solo, menyanyi solo, fotografi, jurnalistik, cerita pendek, rekreasi, ada 14. Kemudian kita ada LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, kemudian NSDC, Lomba Debat Bahasa Inggris. Wah, cukup banyak sekali ini sahabat Disdik, lomba-lombanya, cabang-cabang lomba. Jadi bagi siswa-siswa yang mempunyai bakat, minat, mungkin kan banyak lagi di bidang olimpiade, di bidang olahraga ya Pak ya, di bidang seni, di bidang bahasa juga, ngolah bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ibu Kabid, mohon izin Bu, kalau misalnya penyelenggaraan ini kan cukup berbeda antara tahun ini dan tahun sebelumnya ya Bu, ya kira-kira apa Bu perbedaan penyelenggaraan lomba-lomba ini? Baiklah, memang tahun ini dan tahun kemarin ada perbedaan. Untuk tahun kemarin kita lakukan secara luring, tapi tahun ini ada secara luring dan ada secara daring. Gitu. Baik Pak, ada tambahan kira-kira yang dari keterangan dari Ibu Kabid tadi Pak? Ya, siswa yang ikut lomba ini telah terdaftar, dipastikan telah terdaftar di link BPTI, Badan Pengembangan Talenta Indonesia. Ya. Berarti harus bikin akun dulu ya Pak ya? Ya, harus punya akun dulu, baru nanti bisa ikut lomba. Berarti itulah perbedaan dibanding tahun kemarin gitu Pak. Lebih canggih berarti zaman sekarang ini serba online ya Bu ya. Sekarang ini kan kita sedang ada penyelenggaraan lomba di tingkat kabupaten dan kota Bu ya. Berarti siapa Bu penyelenggara lomba-lomba itu pada saat ini? Jadi yang penyelenggaraan lomba kabupaten kota itu adalah MKKS masing-masing kabupaten kota. MKKS berarti itu perkumpulan dari kepala sekolah Bu ya. Berarti dari segi penjurian dan sebagainya gitu. Itu diselenggarakan oleh MKKS kabupaten kota. Iya, baik. Bagaimana sistem seleksi yang akan dilaksanakan pada perlombaan ini? Jadi tentunya proses seleksinya didahului di kabupaten kota dengan menunjuk juri-juri yang objektif. Artinya nanti setelah proses seleksi kabupaten kota ditentukan pemenangnya. Pemenangnya itu yang berhak ikut ke seleksi tingkat provinsi. Jadi proses tingkat provinsi dulu. Setelah seleksi tingkat provinsi kita berhak ikut yang seleksi ke tingkat nasional. Ya. Nah, Bapak Kasih, setelah penyelenggaraan pada saat penyelenggaraan tingkat kabupaten dan kota ini, bagaimana sistem penyelenggaraan lomba-lomba di tingkat kabupaten dan kota, Pak? Untuk kabupaten kota, untuk OSN dilaksanakan secara online. Untuk yang kegiatan-kegiatan lain dilaksanakan secara luring. Ya, melalui proses seleksi yang ketat, tentunya juri-juri yang objektif. Bagian. Iya, itu gunanya akun tadi ya Pak ya, makanya banyak yang online gitu, kecuali 2SN yang perlombaan olahraga ya Pak ya, itu mungkin kebanyakan secara luring. Mengenai perlombaan ini Pak, kapan timeline dan jadwal pelaksanaan dari perlombaan ini? Ya, terima kasih Bu. Sesuaikan dan oleh untuk tingkat nasional tentu kita menyerahkan seleksi tingkat provinsi dulu ya. Tingkat provinsi pada umumnya kita laksanakan pada bulan Mei. Jadi bulan Mei itu sudah dapat pemenangnya untuk kirim ke tingkat nasional. Jadi OSN dilaksanakan secara online pada tanggal 6-8 Mei ya. Kemudian O2SN rencanakan penyelenggaraan tanggal 20 sampai tanggal 22 Mei. Ya. Kemudian ada FLS2N kita laksanakan seleksi tingkat provinsi tanggal 27 sampai tanggal 28 Mei. Kemudian LDBI dan SDC direncanakan kita laksanakan tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024. Demikian Bu. Baik Ibu, untuk jenjang berikutnya yaitu perlombaan nanti tingkat nasional apabila memenangi tingkat provinsi, kira-kira siapa Bu penyelenggara dari perlombaan tingkat nasional nanti? Oke, untuk penyelenggara perlombaan tingkat nasional yaitu dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI dari Kementerian Pendidikan. Baik, selanjutnya Pak Kasih, untuk penyelenggaraan nasional ini Pak, kira-kira kapan dan di mana diselenggarakan untuk lomba tingkat nasional? Baik Bu, untuk tingkat nasional tentunya sudah terjadwal. Penyelenggaraan tingkat nasional
rencananya dari jadwal kementerian diadakan pada yang duluan ESDC dulu, lomba dapat bahasa Inggris dilaksanakan pada bulan Juni, kemudian LDBI dilaksanakan pada bulan September, dan O2SN, FSN Agustus, September, Oktober. Itu jadwal dari kegiatan pusat. Baik Pak, peserta didik yang mengikuti lomba-lomba ini tetap harus berlatih secara mandiri dan juga didampingi oleh pembina-pembina. Mungkin sekolah bisa mendatangkan pelatih yang berkompeten di bidang ini. Seperti itu agar nanti kita Provinsi Jambi dapat berbicara di ajang nasional ya Bu ya. Seperti itu. Baik. Baik Pak, Pak Kasih. Bagi siswa-siswa nih nanti yang sudah menang gitu kan, mereka akan berprestasi gitu kan. Kira-kira bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada siswa apa Pak? Ya, bentuk penghargaan untuk kabupaten kota kita serahkan pada MKKS masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya penghargaan itu berupa sertifikat dan medali. Ya, kalau untuk penghargaan di tingkat nasional akan diberikan oleh BPTI, Badan Pengamat Talenta Indonesia, berupa sertifikat dan uang pembinaan. Ya, demikian. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa harapan Ibu terhadap penyelenggaraan seleksi dari lomba-lomba siswa ini, Bu? Ya jelas ya, kita berharap yang terbaik. Kami berharap, kita semua berharap agar pemenang-pemenang tingkat provinsi akan bertarung di tingkat nasional hingga mendapatkan prestasi yang terbaik bagi mereka dan akan membawa nama harum bagi Provinsi Jambi. Iya, adanya berjuang lebih keras lagi gitu Bu ya, membawa nama Jambi nih ceritanya kita. Baik, ada tambahan kira-kira dari Pak Kasih Pak, harapannya apa? Cukup Pak. Lengkap. Oh ya, baik. Kita mereview ke belakang kegiatan tahun 2023 kemarin, kita pada cabang O2SN kita meraih juara 2 karate putri. Kemudian kita di cabang renang kita meraih renang putri, kita juara 3 di nasional. Kemudian FS2N jurnalistik kita meraih juara 2 dari provinsi. Kemudian SLDC kita termasuk tim terbaik. Kemudian LDBI pembicara terbaik 11 untuk tingkat nasional. Kemudian harapan kita tentunya pada tahun 2024 kita lebih baik lagi dari tahun 2023. Demikian. Wah begitu, sahabat distrik, ternyata tahun kemarin cukup luar biasa ya yang prestasi yang didapatkan oleh siswa-siswa kita. Harapannya di tahun ini lebih baik lagi gitu. Baik Pak, untuk kegiatan ini, penyelenggaraan ini mungkin ada narahubung yang mungkin menghubungi nanti kira-kira ke siapa Pak? Yang bisa menghubungi dari pihak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, bidang SMA. Ya. Oke Bu, tentunya narahubung dari seksi peserta didik kepada staf peserta didik Bapak Edo. Wah, informasi yang didapatkan dari Bu Kabid dan juga Pak Kasih ini sudah cukup detail ya Pak. Mudah-mudahan sahabat Disdik dapat mendapat gambaran ini bagaimana ajang-ajang lomba yang sedang berlangsung ini dan bagaimana bisa memotivasi diri untuk mengikuti tingkat provinsi dan juga nasional. Lebih baik lagi kalau bisa di tingkat internasional ya Ibu ya. Nah, sahabat Disdik, itulah informasi dari kita. Terima kasih buat Ibu Kabid dan juga kepada Bapak Kasih yang telah menyempatkan diri untuk bergabung dengan kami di Sahabat Disdik. Baik, terima kasih kepada penonton setia podcast Sahabat Disdik. Jangan lupa like, komen, share di channel YouTube kita yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami dari tim BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku tim podcast pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Saya Diani Evanida sebagai host mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.